Up Radio 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat siang Upmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Santi Rosalia bersama Anda dalam program Sharing and Hearing. Setiap hari Jumat emang seperti biasa ya, kita akan belajar bersama-sama dengan pribadi-pribadi yang luar biasa untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan kali ini Santi menghadirkan founder dari Soto Pandanaran dan Kedai Nyai Sonar. Ada Mbak Vena Arfianti. Mbak saja deh, walaupun sudah ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Vena, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Yu, yang selalu segar dan amin, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini saya gelap nggak? Nah, ini sudah agak cerah. Sudah terlihat cerah. Ini cerah. Ya, agak majuan, jadi lebih cerah. Oke. Mbak Vena, aku masih penasaran nih dengan Nyai Sonar. Ini ya, kan kita sudah famous tuh yang namanya Soto Pandanaran. Ini Nyai Sonar bisnis kuliner lagi atau apa nih? Namanya juga kenapa Nyai Sonar? Begitu ya. Langsung nih. Terima kasih Mbak Yu Santi. Saya manggilnya Mbak Yu Santi karena Bu Santi ini ya idola juga. Salah satu idola saya. Bagaimana bersemangatnya Mbak Yu Santi untuk selalu mencari ide-ide baru sehingga Up Radio bisa tetap membahana di Semarang. Sukses. Amin. Thank you, terima kasih. Cerita tentang Nyai Sonar. Jadi Nyai Sonar ini merupakan salah satu pivoting dari Soto Pandanaran yang lahir hikmah dari pandemi. Jadi waktu itu kan bulan Maret minggu kedua tahun lalu, itu kan kita kan dihantam pandemi sedemikian rupa sehingga mau tidak mau kita selalu kita dihimbau untuk stay di rumah. Sehingga pada waktu itu kan semua usaha harus tutup, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya, sehingga membuat semua lini usaha, semua bidang ya, itu kan tutup. Akibatnya dampaknya kalau kita sih karena UKM itu kan karyawan-karyawannya kan harus dirumahkan. Kayak lokasi saya kan di Pekunden waktu itu yang di depan ditutup, semua pegawainya sudah dipulangkan ke kampungnya, yang sebelah kanan juga sudah tutup. Cuman kan karena kita sudah 11 tahun dan karyawan timnya ini kan sudah lama, jadi gimana caranya supaya ini tetap jalan, mereka tidak dirumahkan, mereka tetap bisa bekerja, gimana caranya gitu. Akhirnya nemu Nyai Sonar itu. Jadi kita karena tim masak ini kan ada 3, waiternya ada 3, lalu ada kasir, ada admin. Nah itu semua kita balik job desk-nya. Masaknya nggak hanya soto, semua menu Nusantara kita masak dan kita jemput bola, kita yang delivery ke konsumen, dan menunya menu keluarga. Jadi kita memperhatikan kemasan sesuai prokes. Secara berkala juga karyawan kita rapid supaya yang dahar kan nyaman dan aman ya, bahwa memang kita memperhatikan kesehatan dan standarisasi prokesnya. Lalu kemasan juga kita perhatikan supaya deliverynya itu sampai di tujuan itu memang benar-benar aman, bersih, nggak dibuka siapa-siapa gitu. Jadi ketikanya memang kalau kepepet itu jadinya berpikir di luar ya 11 tahun menunya ya masaknya ya soto aja gitu sama. Iya betul. Nah, tapi pada saat itu karena kepepet ya caranya supaya ini tetap bisa jalan, ya akhirnya mau nggak mau jadi harus bisa masak segala macam menu. Tapi kita khusus menu Nusantara, menu Indonesia. Ya, ini adalah sekilas cerita lahirnya Nyai Sonar ya.
di tengah pandemi, the power of kepepet, jadi out of the box dari biasanya soto dan teman-temannya, sate dan lain-lain, ini muncul menu masakan Nusantara yang bagaimana rumah-rumah itu kemudian menjadi masakan rumahan, dan ini pas banget ya dengan momennya orang-orang harus tetap tinggal di rumah, kemudian Mbak Vena melihat ini adalah peluang ya Mbak. Betul, betul, betul. Mhm. Jadi Oke. ya itu tadi, karena kepepet, gimana ya caranya nih supaya orang kita tetap kompornya nyala, tapi juga Mhm. konsumen juga merasa nyaman dan aman dengan menu-menunya yang kita tawarkan ini. Ya. Jadi akhirnya keluarlah produk-produk dari kedai Nyai Sonar itu. Mhm. Baik, Mbak Vena, ini mungkin yang menjadikan tema hari ini sharing and hearing adalah bisnis bukan sekedar jual beli. Karena Mbak Vena melihat ya, dari 11 karyawan yang sudah 11 tahun bersama dengan karyawan itu, untuk memulangkan dan membuat mereka tidak mendapatkan penghasilan ini ada sebuah jeritan dalam hati Mbak Vena. Nah, apa Mbak sebetulnya makna bisnis sendiri buat Mbak Vena ya, yang bilang bukan sekedar jual beli? Ya, 11 tahun jualan soto. Semua kalau di Jawa apalagi di Semarang yang jual soto itu kan banyak. Jadi apa Ya. yang membedakan soto Pandanaran dengan soto-soto yang lain? Nah, itu yang harus kita infokan ke konsumen. Karena sekarang konsumen juga lebih cerdas yang Mbak. Jadi Ya. soto nggak cuma nyari yang murahnya aja, tapi mereka itu lebih tertarik ada konsepnya, ada cerita di balik itu. Konsep eco green atau social entrepreneur itu mereka sekarang kecenderungannya ke sana gitu. Iya. Lalu akhirnya Soto Pandanaran mengambil poin yang itu, jadi supaya ada ikatan emosi antara soto Pandanaran dengan konsumen, sehingga emosi yang itu yang kita sentil. Yang pertama eco green itu ya. Jadi kemasannya walaupun belum 100% eco green, tapi kita berusaha mengarah ke sana. Yang pertama kemasan. Kemasan kita untuk takeaway menggunakan paper bowl yang ramah lingkungan. Lalu untuk takeaway kita seal, kita catat suhu tubuh dari kokinya supaya aman dan percaya bahwa ini diproses oleh tim yang sehat dan bersih. Lalu kalau untuk produk dari Sonar itu kita menggunakan kemasan besek dan lebih banyak daun. Plastik masih ada tapi 10%. Untuk pembungkusnya tas kresek pun kita memakai yang kemasan eco green yang lebih mudah terurai. Jadi plastik kreseknya tuh kayak tipis, gampang robek, tapi itu sebenarnya kemasan yang mudah terurai. Lalu selain itu kita ada program yang namanya Berbagi Sahabat Sonar, Mbak Yu. Jadi kita menggugah konsumen tuh di sisi emosinya, di sisi sosialnya, bahwa itu tadi kita nggak cuma jual beli, saya jual soto, tapi itu tadi ada sisi kita peduli sama lingkungannya. Yang kedua kita mengeluarkan program sosial ini. Jadi kita mengajak konsumen untuk bareng-bareng setiap Jumat untuk berbagi, dan alhamdulillah setiap Jumat ini 1 tahun ini tidak ada bolongnya untuk berbagi. Jadi minimal 100 dus itu kita kirimkan ke yang membutuhkan, dan laporan kita sampai secara transparan di medsos ya, di Instagram dan Facebook. Lalu yang ketiga adalah proses pemilihan bahan baku. Jadi memang kita nggak pakai yang kemasan, jadi kita memang belanja di pasar dengan dengan cara itu kita mengangkat bakul-bakul di pasar ya, supaya mereka bisa berjalan, jadi nggak belanja di retail besar gitu, enggak. Ya. Jadi di pasar tradisional ya tetap belanjanya ya Mbak Vena ya? Iya.
Mhm. Nah, Mbak Vena, Lalu strategi masih ada. Silakan. prosesnya ya, prosesnya Oh, itu oke. kita sesuai standar. Kalau sekarang ya kita ceritanya tentang prokes ya, supaya menempatkan sisi aman dari konsumen. Jadi kita Ya. secara berkala kita rapid, lalu secara berkala dapur kita desinfektan, lalu hemat energinya itu kita pakai filter air ya. Jadi tidak ngerebus air dulu, enggak, tapi kita pakai ada alat yang airnya itu bisa langsung dikonsumsi. Lalu untuk limbah juga kita ada satu petugas yang mengambil untuk peternakannya. Jadi limbahnya pun bisa didaur ulang. Mhm. Ya, Begitu Mbak Yu. Mbak V, ini sesuatu yang luar biasa. Bisnis ini mengandung nilai yang sangat tinggi, dari hulu ke hilir diatur sedemikian rupa oleh Mbak Vena, dan juga bagaimana memperlakukan konsumen itu dengan menyentuh hatinya sehingga emosionalnya itu bisa dibangun di situ. Nah, secara segmen, apakah ada segmen khusus yang dibidik oleh Mbak Vena? Karena ini bicara soal makanan ya, tetapi prosesnya ini sangat luar biasa, Mbak V. Ya, kalau segmen sih kalau soto penggemarnya banyak ya. Tapi sekali lagi itu kita membidiknya, dan kecenderungannya konsumen sekarang itu kan lebih cerdas. Jadi nggak Ya. cuma soto yang murah, tapi soto yang ya itu tadi yang ada ceritanya, yang menggugah emosinya dari segi yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi segmennya ya cukup luas, tapi untuk konsumen yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan, lalu ada sisi sosialnya itu seperti itu. Tapi kalau secara rentang usia sih lebar ya, dari usia anak-anak hingga lansia juga penggemar soto lah gitu. Soto, betul, Ya. betul, betul. Iya. Nah, Mbak V, di mana ini konsumen bisa melihat cerita di balik prosesnya semua menu yang disajikan oleh Mbak Vena dalam soto Pandanaran maupun Nyai Sonar ini? Ya, biasanya kita di medsos, di Instagram Soto Pandanaran Semarang, Instagram kedai.nyai.sonar, itu kami banyak bercerita di sana. Lalu di Facebook pribadi Vena Fabulous juga bisa. Ya, oke. Di situ ya ada cerita-cerita atau Ya, ya. story behind di balik prosesnya itu. Baik, ini sudah ada bergabung Mbak. Kita akan menyapa dulu, ada Lomen Mega. Wah, Kak mau tanya, adakah menu paket untuk soto Pandanaran? Langsung jawab. Silakan. Oh, untuk menu paket soto Pandanaran ada mulai paket berempat. Bisa dilihat di Instagram Soto Pandanaran ada. Lalu untuk menu cateringnya kita bisa kirim mulai dari 25 porsi. Kita misalnya ada pengajian atau acara di rumah, itu kita bisa kirim mulai dari 25 porsi. Harganya kalau yang soto ayam 12.000, yang soto sapi 15.000. Oke, itu tadi ya. Jadi paket-paketnya sudah ada, semuanya bisa dilihat secara lengkap di Instagram Soto Pandanaran ya. Itu dimulai dari 4 orang paket ya, untuk 4 orang. Kemudian 25 pack atau 25 apa nih Mbak, mangkok ya? 25 porsi ya, 25 porsi ya, itu bisa dikirim ya. Area Kota Semarang ya Mbak Yu. Oke, di seputar area Kota Semarang bisa langsung dikirim minimal 25 paket atau atau untuk menu selera kami sudah ada di GoFood Soto Pandanaran. Oh. Ya. Oke. Silahkan saja bisa pesan di GoFood. Ada. Oke, di ojol ya. Ini memang ya Mbak Vena ya. Jadi di masa seperti ini kita harus juga mengoptimalkan semua lini untuk pemasarannya. Salah satunya adalah ojol. Nah, apakah Nyai Sonar ini juga sama melalui ojol bisa atau seperti apa? Kalau Nyai Sonar itu sistemnya gini, menu setiap hari berganti sesuai dengan istilahnya kayak menu rumahan ya, menu keluarga. Iya. Jadi
Mhm. Setiap minggu kita ada tayang menu Senin sampai Minggu. Menunya Oh. berbentuk. Nah, Mhm, lalu yang mhm. kedua, kalau untuk Ramadan ini kita menyediakan menu include takjil udah termasuk, lalu pengiriman Oke. untuk berbuka puasa mulai jam 2. Nah, itu Hmm. menu-menunya apa saja bisa dilihat di Instagram kedai.nyai.sonar. Mhm. Mau untuk berempat bisa, mau untuk berdua bisa. Itu nanti langsung Oke. link tree-nya ke WhatsApp admin. Oke, sip. Itu tadi ya. Jadi kalau Nyai Sonar dengan soto Pandanaran bedanya kalau Nyai Sonar ini dalam satu minggu itu menunya sudah Ya. berbeda-beda disusun di situ ya, Mbak Vena ya. Ini Dan mungkin anu menjawab juga aja Pak. Mbak Yu, Mm-mm. jadi istilahnya kayak ghost kitchen ya. Jadi Oh, dapurnya oke, sama soto Pandanaran, tapi Nyai Sonar ini khusus melayani untuk delivery menu-menu delivery ya, Oke. rumahan. Iya, betul. Oke, dan ini menjawab pertanyaan dari Pak Ihendro tadi soal paket dari Soto Pandanaran dan juga minimal order ya untuk diantar ya. Kemudian ini Pak Indarto juga menanyakan Mbak V, apa yang spesial dari Soto Pandanaran? Hmm. Kalau untuk menunya yang spesial eh, masing-masing ada selera ya Pak. Kalau Mhm. saya sebenarnya suka soto sapinya, tapi untuk di Semarang bestsellernya tuh masih soto ayam. Lalu Oke. konsumen mencari sate parunya. Katanya itu Hmm. trademark atau khasnya dari soto Pandanaran itu yang dicari sate parunya. Sate paru, Dan ini lezat tuh. kuahnya bening ya, kuahnya bening modelnya. Monggo Pak, Iya, betul nanti sekali. sekarang kita ada 2 tempat. Yang pertama di Pekunden di Jalan Mhm. Pandanaran 1 nomor 40. Lalu tempat yang satu lagi di Jalan Sriwijaya Ruko nomor 8J. Itu lokasinya Oh, di samping pom bensin, ada ruko, deretan ruko-ruko itu, nah kami di ujungnya situ. Monggo, oh ini mampir. oke, sejak kapan Mbak ada cabang di Sriwijaya? Oh iya, saya belum cerita Bu Santi ya, karena udah hektik sama sama proses Nyai Sonar nih. kerjaannya ini. Betul betul. Maaf, Nyai agak rempong ini, aduh. Jadi Alhamdulillah. udah ini minggu kedua untuk soto Oh sudah. Pandanaran Mm-mm, mm-mm. baru buka yang di Jalan Sriwijaya. Dari Oke. lokasinya lebih enak sih Bu, lebih terang, lebih lebih Mhm, lebih luas. Tapi ya ruko ya di situ. mhm, Ya lebih mhm. enak lah ininya. Satu deret. Ya, satu deret yang Maksudnya, ruko sebelah ada BKK, ada Ibu Ina Priyono itu. Nah, itu kita di oh, oke, ujungnya. oke, betul Ya. betul betul. Baik, Ada ini coffee ada. shopnya juga di sana. Oh, dilengkapi coffee shop. Ada cake-nya Mbak Vil juga. Soon, coming soon. Ini nggak tahu nih, Mbak hobi masak Satu-satu Bu. atau gimana? Satu-satu ya. Nggak ini dari mana nih Mbak Vena itu kemudian memasak ya? Terus saya juga sudah mencicipi cake-nya, sangat luar biasa juga dan suka banget ya bikin-bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, tetapi enak. Nah, ini berasal dari apa nih? Dari hobi atau memang karena memang nggak ada kerjaan ya, jadi utik-utik aja gitu. Cerita Mbak, Ya, gimana nih? cerita kalau kalau saya juga baru baru sadar setelah menikah. Kalau ternyata saya Oh, passionnya di situ. Mungkin mhm. zaman kecil karena terbiasa melihat aktivitas almarhum ibu yang Mhm. memang jago banget di dapur gitu. Jadi almarhum Oh, mama saya itu bikin cookies pinter, masak segala macam bisa. Itu kalau mhm, lebaran mhm. tuh open house ratusan orang itu almarhum mama pernah Sendiri. berdiri Oke. sendiri dibantu asisten 2.
Lalu berjalannya waktu karena kuliah terus kerja kan nggak pernah masuk dapur ya. Jadi baru kerasanya kalau saya ada passion di situ tuh setelah menikah nggak ngantor gitu. Oh, Betah oke. gitu loh di dapurnya betah. Tapi kalau saya pernah les menjahit, aku masukin jarum ke Jarum? benang ke jarum aja itu bikin emosi. Terus merangkai bunga itu nggak suka. Terus belajar apa lagi ya? Pokoknya saya betah berjam-jam tuh kalau di dapur gitu. Kalau di dapur Semua ya. hal tuh udah pernah saya coba, tapi ya itu tadi ternyata kok betahnya di situ. Baru Oh, atau jadi mungkin gaya-gaya sesuai body juga kali ya Bu ya. Oh gitu ya, jadi tukang icip-icip gitu ya. Jadi enggak, jadi pernah juga ya gaya-gaya kayak ibu-ibu yang lain atau perempuan-perempuan lain mencoba ingin belajar jahit, belajar merangkai bunga gitu ya. Pernah juga ya? Oh iya semua semua awal-awal nggak kerja, awal-awalnya Enggak kerja? les les menjahit itu polanya saya bisa, tapi masukin Oke. jarum kan emosi. Emosi Terus ya. merangkai bunga paham secara teori tapi kayaknya enggak deh gitu. Terus apa lagi ya Bu? Melukis apa tuh yang gunting-gunting Oh, banyak apa tuh namanya tuh? Udah enggak oh, pernah. oh gitu-gitu ya, 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 ya. Jadi Oh, jadi memang itu betah gitu. di dapur yang betah ya. Jadi kalau di dapur emosi juga sambil ngulek gitu kan nggak kerasa ya. Tiba-tiba bumbunya halus aja gitu ya. Dan lebih puas beli panci presto yang Oh, high teknologi daripada aku beli seperangkat make up misalnya. oh, ini ya sudah membuktikan ya seberapa besar cintamu memasak sehingga alat-alat dapur itu jauh lebih ikhlas membelinya walaupun itu mehol gitu ya daripada untuk merawat diri, mempercantik diri. Oh, Iya, luar merawat biasa. cantik iya, tapi nggak sampai segitunya gitu loh. Masa nggak dirawat toh Bu? Komen lagi Kak, Gini-gini kan apa juga berkah? harus tampak muda. Oke, sip. Tetaplah ya, semuanya untuk suami itu harus sesuatu yang terbaik gitu ya. Iya. Ini Lomen bertanya nih, Kak, apa ada Jumat berkah di Soto Pandanaran? Tadi sudah disampaikan sebetulnya ya oleh Mbak Vena. Oh ya, insya Allah untuk Jumat ini nanti jam jam 2 akan kita bagikan atau diambil. Kami bekerja untuk Jumat ini bekerja sama dengan Basnas, jadi akan dibagikan ke keluarga-keluarga penerima beasiswa yang tidak Oh, mampu. Basnas kan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu. Itu nanti oke. saya bantu di support di saya dan teman-teman sahabat Sonar boleh bergabung untuk teman-teman yang berminat. Insya Allah amanah akan kami sampaikan. Kalau saya tidak sempat japri untuk melaporkan kegiatan tersebut, kami akan upload di medsos, Instagram, dan Facebook. Oke. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa bergabung menjadi pribadi yang berbagi juga di programnya Mbak Vena ini? WA aja, nanti satu pack, satu kemasan dus untuk berbagi itu kalau dari Nyai Sonar itu senilai 15.000. Jadi nanti monggo bebas mau urunan berapa, misalnya 10 dus atau 20 dus itu nanti kita terima, nanti rata-rata sih baginya minimal 100 dus. Oke. Ya, di sosial media ada ya, Mbak? Ada. Oke, silakan saja Anda follow kedai.nyai.sonar ya, di situ ada sehingga Anda bisa melihat informasi-informasi yang lebih detail. Kemudian ada Pak Irwan ini lewat WhatsApp sudah mengirimkan pertanyaan. Menu selain soto apa ya yang spesial di Soto Pandanaran? Kenapa harus ke Soto Pandanaran? Emang ada yang spesial? Oh, dibolak-balik ya. Kalau pesan untuk arisan minimal berapa ya Mbak? Dan harga per paketnya berapa? Silakan Mbak Fe. Beruntun Pak.
apa tadi yang pertama? Yang Kalau spesial. ada soto, oh yang spesial. Yang spesial dari soto Pandanaran biasanya kalau dahar di sana orang itu mencari sate parunya. Lalu Ya, modelnya kuahnya bening, beda betul. dengan soto sekarang yang kuning. Lalu Mhm. ya itu tadi yang saya cerita di awal, ada engage secara emosional antara kami dengan konsumen kalau mau bergabung di program berbagi setiap Jumat. Lalu dari Mhm. kemasan untuk take away kita menerapkan konsep eco green. Belum Ya. 100% memang tapi menuju ke arah sana. Karena kalau 100% kan itu nanti harga sotonya jadi naik nanti. Nah, iya. Nah, terus untuk pemesanan arisan itu minimal 25 mangkok 25. siap Heeh. kita kirim di Kota Semarang. Kota Semarang ya Ya, Pak, kalau Salatiga, terus Klaten, Kendal gitu ya 250 mangkok lah Pak. ya. Misalnya ada mantu gitu ya. Nah, itu bisa Ya ya Mbak siap. V. Mbak. Mm-mm. Oke, gitu ya Pak Irwan ya. Silakan saja. Atau kalau Pak Irwan masih mau mencoba, kan tak kenal maka tak sayang ya. Silakan datang Ya. saja ke Jalan Pananaran ada, dan sekarang ada juga. Pak Irwan di mana posisinya? Di Sriwijaya sekarang ada. Nah, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Mbak? Untuk Ramadan kami buka jam 8 sampai jam 7 untuk di Pepunden atau Mhm. Pandanaran. Lalu untuk Mhm. di Jalan Sriwijaya jam 8 hingga jam 10 malam. Oke, Itu Mbak V. nyoto sambil ngopi, enak banget Mbak Yu. Ini hobimu banget ya. Kapan Mm-mm. enak banget gitu. Nyoto sambil Oke, ngopi. Wah, ayo ngopi ya. kapan-kapan. Aduh, ini memang tidak pernah ada kata tidak makan kalau bertemu dengan dirimu. Mbak V, ini kondisi pandemi sudah 1 tahun. Kemarin ada sebuah ide muncul ketika dalam kondisi yang memang semuanya serba terbatas. Bagaimana Mbak V merasakan, dan kemudian apa yang Mbak V bisa ambil insight-nya dalam masa pandemi, dan sampai saat ini akhirnya lahirlah Sonar, dan saya baru tahu loh, ini ada buka cabang, masih dalam kondisi yang belum fit banget loh kondisi. Tapi Anda sudah luar biasa ya. Nah, ini seperti apa Mbak? Cerita saja. Aku aja heran, orang lain tutup ini malah buka cabang anak saya jalan. Kamu kok kemaki ya, Dok? Iya, kemaki apa piye ini. Jadi behind the scene ya. Sebenarnya itu konsep buka cabang di Jalan Sriwijaya itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Jadi sudah gereneng-gereneng, terus sama untuk konsep kopi juga sudah ada 3 tahun yang lalu, itu juga Hmm, sudah gereneng-gereneng. Tapi lalu awal 2020 ya pandemi itu. ya, 2020 apa 19 toh? Nah 20. itu 20 ya. Tadinya kita udah mau start di 2019 akhir. Lalu dihantam seperti itu, ya kita stop dulu, yaitu mempertahankan kapal supaya nggak karam itu. Ya. Kita stop dulu rencana yang itu, kita pertahankan kapalnya ini supaya tetap jalan dan berlabuh. Tapi kan ini kan udah ada konsepnya, jadi kita tinggal jalan. Ya jalannya akhirnya ya timik-timik gitu loh Mbak Yu. Iya, iya, betul Karena betul. konsepnya ini sudah ada, mau nggak mau ini ya udah sama suami sih kita Bismillah untuk Mhm. membuka ini gitu. Oke. Jadi sebetulnya sudah sejak 2019 akhir ini sudah ada gambaran di situ ya. Kalau nggak salah juga ada ya di rest area ya. Tulisannya sudah ada Ya, waktu ya, itu ya. Aha, ya, ya. Tapi yang betul di betul. rest area akhirnya dilipat karena yaitu biar supaya nggak ini nggak begitu bagus ya di rest area karena Heeh. lockdown ini dan bebannya nanti Lockdown semakin betul. berat. Mhm. Akhirnya yang di rest area kita tutup. Itu juga tadinya kan prediksi bagus ya karena itu
Mm-mm. resta terindah se-Indonesia ya, karena dihubungkan jembatan, dan bangga menjadi Betul. salah satu vendor yang terpilih dari sekian Mhm. UKM yang diseleksi oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi karena ada pandemi begini, di lockdown begini kan jalan tol jadi sepi. Betul. Iya, iya. Jadi daripada besar pasak daripada tiang, dan Mhm. proses delivery bahan baku dan lain sebagainya ya memang memang butuh butuh ini yang besar gitu. Iya, iya, Jadi ya effort yang besar. harus Mhm. kita tuh ya Iya. realistis lah Mbak. Ya, tetap realistis ya, walaupun tadi ada kebanggaan sih menjadi salah satu vendor yang dipilih. Ya, Oke, ya. mhm. Mbak Fe, ini ada Nining Aidil, parunya andalan. Oh, Ibu Nining Aidil, terima Kami kasih. ini tinggal di Jakarta, dan asli Heeh. asalnya beliau orang Semarang gitu. Jadi kalau pulang beliau selalu mencari itu sate paru. Matur nuwun Mang Mam Nining. Wah, Sukses Nyai, gitu ya. Kemudian ada B-Plan, kesuksesan keluarga kami catering sonar. Oh, kesukaan keluarga kami catering sonar. Ini pelanggan ini ya, pelanggan. eh, iya, ini ada B-Plan. Kemudian ada juga Meritan 10. Mom Vena sukses selalu untuk soto Pandanaran. Saka kopinya, amin. Oke. Kemudian iya, banyak nih yang sudah mengirimkan ininya apa suara apa doa dan juga harapannya untuk Mbak Vena dan juga bisnisnya. Nah, Mbak Ve, ada pertanyaan bagus nih dari Siti. Ibu Vena, apa sih kunci bisnis bagi Ibu Vena? Dan kemudian berangkat dari bisnis kuliner sangat menarik ya, sampai juga bertumbuh dan muncul lagi bisnis lain dan kuliner pula. Kunci suksesnya seperti apa? Bisa di-share? Siti, thank you. Silakan, Mbak Ve. Jangan menyerah, Hmm. menyerah, banyak belajar, bergabung dengan teman-teman yang satu frekuensi, jadi kita saling sharing, menyemangati, ya itu aja, untuk menjaga supaya semangat itu nggak hilang. Atau kadang kan semangat kan ups and down ya. Naik Jadi turun, betul. saya bangga banyak temen yang kita saling support gitu. Oke. Jadi ini penting banget ya, sebuah komunitas itu untuk bisa membuat semangat Ya, kita terus betul. ada. Mhm. Roro Kenes Indonesia, ada sate paru, ada bergedel, ada tahu isi dan lain-lain. Paling dia suka Ya, mesti sate paru ya dia ya. iya, yang dicari itu sate parunya. Oh. Oke, ini ada juga dari Nisa. Selamat siang Apridio, selamat siang Ibu Vena. Saya sering kok ke soto Pandanaran, yang saya suka adalah soto apa nih? Oh, soto ayam tetap saja. Tapi saya suka parunya juga. Ibu, boleh nggak kalau saya bertanya, misalnya saya asli dari Batang. Kalau itu buka cabang di Batang, apakah Ibu juga franchise juga? Terima kasih. Franchise. Ya. Wah, ide yang patut dipertimbangkan. Kak Yusanti bilang kayaknya kelebihan energi ya, orang lain semuanya di stop ditahan-tahan gitu, tapi alhamdulillah kita bisa berjalan sampai hari ini gitu. Mbak Nisa, untuk di Batang memang kami belum ada, jadi memang baru di Semarang aja, ada 2 di Semarang. Doakan saja kalau konsep franchise ini ada kir sih, tapi kita lagi membuka yang baru ini, biar ini berjalan mantap dulu, baru memikirkan konsep tersebut. Batang Semarang deket loh Mbak, mampir kalau Iya, ketemu. sekarang deket. Iya, betul. Silakan saja ya. Sekarang sudah ada 2 tempat yang bisa dikunjungi. Dan itu kalau yang di Sriwijaya ada kopinya juga ya katanya ya. Iya, Nah, enak itu. Mbak Fe, ada cita-cita apa lagi yang sudah dalam benak dan pengen diwujudkan dalam waktu dekat ini?
Hmm, nggak, alhamdulillah sampai hari ini saya bersyukur gitu, sudah sampai di titik ini gitu. Tinggal cita-citanya ya ini bisa berjalan terus, konsisten dengan Mhm. apa yang ada ini, terutama yang di Sriwijaya ya. Itu kan dapurnya juga sudah impian banget, impian buat semua ibu-ibu yang suka masak lah gitu di situ. Ya. Mhm. Suami saya men-setting dapur itu sedemikian rupa sehingga supaya saya betah di sana gitu. Eh, Cita-citaku yaitu supaya bisa bisa konsisten aja Mbak Yu. Maksudnya ini berjalan terus, nggak pengen amit-amit ya nanti terus Mhm. tutup atau bagaimana. Eh, Cita-citaku itu aja sih, Hmm. supaya konsisten Oke. aja. Ya siapa tahu anak wedok bisa nerusin gitu toh Mbak Yu, kan itu aja. Hmm. Oke, jadi pengen ya ada generasi berikutnya. Ini kalau anak itu gimana nih? Ceritanya apakah juga sama suka di dapur nemenin mamahnya? Ya, saya lihat sih arahnya ke sana ya. Mhm. Daripada matematika, kimia gitu, dia lebih suka lihat YouTube bagaimana cara membuat scramble yang bagus gitu, kelihatan Oh, lah. oke 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 oke. Jadi memang nggak bisa kemana-mana ya. Kalau ngelihat ibunya apa repot di dapur itu suka anak-anak Ya, kan penasaran banget ya. Rasa ingin tahunya tinggi curiosity-nya dan itu yang menimbulkan mereka jadi melihat itu. Nah, betul. Mbak V kan menjadi salah satu perempuan pengusaha yang ada dalam buku Estri ya. Ya, Nah, apa yang ingin Mbak V sampaikan kepada para pembaca Estri ini terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia? eh, ya eksistensi itu perlu gitu, tapi kita jangan Hmm, lupa kodratnya sebagai ibu dan istri ya. ya. Jadi kalau saya sih nggak harus produk saya membahana sampai sa Indonesia Raya gitu, cuman udah di Semarang aja, konsisten sampai kapanpun, kalau bisa sampai generasi-generasi berikutnya, eh, Mhm. tapi juga nggak lupa akan tugas domestiknya gitu, Oke. dan Dan selalu belajar dan selalu selalu belajar. belajar karena zaman itu kan selalu berubah ya. Sekarang aja taktik Mhm, marketing aja berbeda gitu. Jadi ya harus mau belajar terus gitu. mhm. Ya itu teman-teman Luar Estri biasa. yang mempengaruhi, itu teman-teman Estri yang di buku Estri itu luar biasa, saling mensupport, saling belajar, Mhm, sharing, lah luar biasa lah. mhm. Dan Itu saya yang beruntung berada dalam cycle-nya Estri. Estri. Oke, virus-virus positif di situ semuanya ditebarkan ya dan juga teman-teman yang punya kelebihan over ini bisa tersalurkan satu dengan yang lainnya saling mensupport. Oke, Ya, thank you sekali Mbak V. Mhm. ya benar. Untuk waktunya kita mengganggu kurang lebih 1 jam ini nggak ke dapur nggak apa-apa ya. Nah habis ini langsung ke dapur berarti ya. Tuh, udahan. Udahan. Nggak terasa ya Nggak kalau terasa ya. ngobrol sama Mbak Santi tuh. Oh, wes. Nanti kalau sambil ngopi lebih lama lagi habis lebaran kita agendakan. Ya, ayo. Diundang nih, saya Oke. undang untuk Oke, sip sip Santi sip. dan Thank tim Radio. Mari kita ngopi dan nyoto. Oke, terima kasih Mbak V. Terima kasih sekali untuk insight-nya hari ini luar biasa menambah program di Up Radio semakin bervalue. Sukses selalu ya untuk semua bisnisnya dan juga keluarganya. Sama-sama, Salam untuk keluarga. semoga Amin. menginspirasi untuk semua teman-teman, dan semangat selalu apapun kondisinya, pokoknya semangat dan stay positif. Amin. Sukses Amin. selalu untuk Radio Semarang. Jos. Terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi kita sudah bersama-sama belajar dengan Mbak Vena, di mana dalam sharing session kali ini memberikan banyak inspirasi. Kita harus terus bersemangat. Jangan mudah menyerah. Saya Santi Rosalia, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang.
Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.